Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Semarang IMT Week pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama dengan para guru-guru kami, sejawat senior, sejawat THT, dan juga dokter umum yang kami hormati, untuk bersama-sama meningkatkan pengetahuan yang akan kita dapatkan dari beberapa narasumber kita pada pagi hari ini. Dengan bangga, kami dari Perhati KL Cabang Jawa Tengah Utara mengadakan acara webinar series yang diawali sebelumnya pada bulan Agustus dari Divisi Onkologi, kemudian berkelanjutan, alhamdulillah dapat berlangsung setiap bulan dengan materi yang berbeda-beda. Dan awal tahun ini kami menyelenggarakan kembali webinar dengan tema tata laksana medikamentosa dan operatif hidung tersumbat pada pasien obstruktif sleep apnea. Baik, sebelumnya kami bacakan informasi dan tata tertib acara webinar. Mungkin teman sejawat sudah membacanya sebelumnya. Akan saya ulangi. Yang pertama, mohon tetap menjaga etika selama mengikuti webinar. Kemudian yang kedua, peserta akan mendapatkan 3 SKPID dengan minimum durasi partisipasi 70%. Ketiga, rekan-rekan sejawat peserta webinar dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat di bawah atau pendapat melalui Google Form pada saat registrasi yang telah disediakan dengan format nama, spasi asal instansi, spasi pertanyaan atau pendapat. Yang keempat, pertanyaan dan pendapat akan dibahas pada sesi diskusi setelah pemaparan seluruh materi. Yang kelima, mohon tidak menuliskan apapun di kolom chat selain pertanyaan dan pendapat terkait materi webinar. 6. Absensi beserta email otomatis terekam saat mengisi link presensi yang akan di-share di kolom chat pada akhir materi ketiga. Harap menuliskan nama dan gelar yang benar karena akan dituliskan di sertifikat sesuai dengan yang Anda tulis di link presensi. Di link presensinya nanti setelah akhir materi ketiga. Kemudian yang terakhir, e-sertifikat hanya diberikan pada peserta yang melakukan presensi saat webinar dan akan dikirimkan ke alamat email yang digunakan saat presensi dalam kurun waktu paling lambat 2 minggu. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara pertama akan diawali dengan sambutan dari Ketua Perhati KL Cabang Jawa Tengah Utara, beliau Dr. Willy Yusmawan, spesialis THT KL Konsultan MSI Med. Kepada Dr. Willy Yusmawan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para profesor, guru besar, senior, kemudian teman sejawat, tentunya para hadirin yang kebetulan bisa berkesempatan untuk bisa mengikuti acara kali ini, webinar ilmiah tentang tata laksana medikamentosa dan tindakan operatif hidung tersumbat pada pasien POSA. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan limpahan rahmat kasih sayangnya memberikan barokah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul semua pada pagi hari ini walaupun secara offline. Kondisi seperti ini memang kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, di mana mendung ataupun awan kelabu betul-betul menggelayut sepanjang 2020, terutama mulai bulan Maret sampai akhir tahun ini. Suatu wabah yang betul-betul di luar perkiraan sebelumnya, yang betul-betul berdampak luar biasa pada seluruh aspek kehidupan, baik itu pendidikan, baik itu lingkup kerja secara keseluruhan, maupun baik dalam pelayanan kesehatan. Kalau dulu kita bisa melakukan suatu kegiatan secara mudah dengan offline, sekarang pun tidak bisa secara mudah melakukan kegiatan tersebut, karena kita harus memperhatikan aspek protokol kesehatan yang
tentunya akan sangat menimbulkan resiko bila diadakan suatu seminar, kemudian simposium, kemudian workshop maupun pertemuan ilmiah skala nasional dengan offline. Jadi apa boleh buat metode pertemuan ilmiah webinar secara seperti ini adalah cara pilihan yang paling rasional yang memang harus masih dilakukan. Dulu kita 2020 sekitar bulan Agustus September kita bisa untuk melakukan kegiatan tersebut, tapi ternyata kegiatan tersebut belum bisa dilakukan untuk saat ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini, terutama sponsor PT Diksa Medica, dan juga kepada seluruh pembicara, dan harapan saya supaya acara ini bisa bermanfaat dan memberikan manfaat keilmuan, pengetahuan, keterampilan kepada kita semua. Demikian sambutan yang bisa saya berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Dokter. Kemudian acara selanjutnya pemaparan materi yang akan dipandu oleh guru kami, moderator kami. Beliau Dr. Riche Haryati, spesialis THT dari Universitas Diponegoro. Kemudian saat ini aktif sebagai staf divisi rinologi di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Untuk waktunya kami persilahkan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak ya? Boleh, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Lia. Sudah diperkenalkan. Semuanya udah kenal nih ya. Stok lama soalnya. Ya, pada pagi hari ini saya menjadi moderator untuk acara webinar ini. Sebelumnya, marilah kita mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang anak kita, sejawat, ya, kemudian juga sahabat, ya, yang telah mendahului kita, Dr. Rizka, Muhammad Rizka Yahya, dan juga Dr. Dendi Yogaswara, ya. Dr. Rizka ini telah menjadi spesialis THT. Marilah kita mengheningkan sejenak, ya, menghentikan cipta sejenak untuk mengingat beliau. Semoga mereka berdua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. Selesai. Kita lanjutkan acara pada pagi hari ini, webinar dengan berjudul Tata Laksana Medikamentosa dan Operatif Hidup Tersumbat pada Pasien Obstruksi Sleep Apnea. Pertama kali kami sampaikan terima kasih kepada para profesor, dokter, dan rekan-rekan sejawat yang telah bergabung bersama kami dalam webinar Semarang Exit Week. Juga kami sampaikan terima kasih pada PT Diksa yang telah mendukung acara pagi ini. Untuk pembicara pertama akan disampaikan oleh Dr. Kanti yang akan membawakan topik mengenai diagnostik dan tata laksana obstruksi sleep apnea. Berikut kurikulum vitae dari Dr. Kanti bisa kita lihat. Dr. Kanti lahir di Lok Sumawe dan pendidikan dokter umum dan FK Undip dan spesialisasi THT juga dari FK Undip. Kemudian juga sekarang Dr. Kanti sudah menjadi konsultan laringofaringologi di bagian THT Rumah Sakit
Dr. Karyadi dan RSND. Kita melihat kurikulum yang demikian banyak ya, mungkin masih banyak lagi dibanding yang tercatat di sini ya. Tetapi untuk lebih mempersingkat waktu, marilah kita mulai. Untuk pembicara pertama kami undang Dr. Kanti Yunika. Kami persilahkan. Terima kasih Dr. Ici Haryati SPT HTKL, konsultan MSI Med, guru kami, ibu kami, panutan kami, dan selamat pagi bagi seluruh peserta, dokter, senior, dan profesor mungkin yang sudah bergabung bersama kami. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit atau mereminder sedikit ilmu tentang obstructive sleep apnea. Izin saya share dulu slide-nya. Jadi untuk mengawali webinar hari ini, saya merimain sedikit ya tentang diagnosis dan tata laksana obstruktif sleep apnea secara umumnya. Ya. Kenapa sih diagnosis dan tata laksana yang tepat dibutuhkan pada penderita obstruktif sleep apnea? Jadi ada beberapa kondisi atau penyakit yang bisa dikatakan ini adalah penyakit mayor di Indonesia, semacam hipertensi, penyakit jantung, penyakit stroke, ya, dan beberapa kondisi yang sering sekali menurunkan kualitas hidup, bahkan bisa menyebabkan mortalitas seperti kecelakaan lalu lintas, ya, dikarenakan obstruktif sleep apnea ini kurangnya konsentrasi, bahkan bisa memacu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ya, mengulang sedikit dari definitifnya, obstruktif sleep apnea merupakan gangguan nafas saat tidur yang disebabkan oleh kolaps berulang dari saluran nafas atas yang sempit selama tidur, sehingga terjadi desaturasi oksigen yang berulang. Hal ini terjadi akibat menurunnya mekanisme refleks mekanoreseptor dan kemoreseptor yang mengontrol aktivitas otot dilator saat tidur. Selain itu, perbedaan struktur kraniofasial, mandibula pendek, osioid yang lebih rendah, palato mole dan lidah yang besar, serta peningkatan deposit lemak, terutama ini di sekitar faring, merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan OSAS. Dari berbagai penelitian didapatkan hal tersebut sangat berpengaruh. Selain itu, tentu saja dari anatomis saluran nafas atas, baik dari hidung, apabila ada sumbatan, jadi prinsipnya adalah apabila ada sumbatan atau segala sesuatu yang bisa menyebabkan sumbatan pada saluran nafas atas. Apakah itu dari hidung seperti adanya edem atau hipertrofi, ya, paling sering adalah hipertrofi pada konka, kemudian septum deviasi, kemudian atau penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan obstruksi pada nasal. Kemudian di daerah retropalatal, di sini ada organ seperti adenoid, kemudian palatumol itu sendiri, kemudian sampai dengan daerah retroglossal atau retrolingual, penyempitan juga bisa di daerah sini, baik antroposteriornya maupun laterolateralnya. Antroposteriornya contohnya misalnya lidah apabila saat tidur terjadi kolaps, maka nanti akan bisa menyebabkan obstruksi, ataupun dari laterolateralnya seperti pembesaran tonsil, misalnya T3, T4 yang bisa menyebabkan penyempitan laterolateral. Kemudian ke daerah hipofaring bisa terjadi sumbatan juga apabila di sini ada ruge dan lain-lain, bahkan sampai dengan daerah arytenoid, daerah laring seperti plica vokalis, epiglotis, dan seluruh
saluran nafas atas dari yang paling atas dari hidung sampai dengan ke bawah. Bahkan ini juga sangat berhubungan, kita harus mengingat kembali United Airway Disease atau United Airway Disturbance itu bisa menimbulkan gejala bukan hanya di atas tapi juga di bawah. Jadi nanti pasien juga datang tidak hanya bisa jadi bukan hanya gejala di atas, tapi bisa jadi dia merasa tidak enak kalau tidur malam itu kerasa seperti sesak atau sering batuk-batuk, sering tersedak, atau bahkan dengan penyakit-penyakit yang lain yang di bawah seperti penyakit asma dan lain-lain. Ya, ini gambaran bila terjadi sleep apnea pada pasien saat tidur. Jadi biasanya terjadi kolaps pada daerah posterior orofaring yang paling seringnya, karena di sini otot-otot yang kolaps di fase resting, fase non-REM, biasanya di tahap 3 itu sudah terjadi kolaps dari otot-otot faring. Ya. Ini mengulang kembali sebagian tadi sudah dijelaskan bahwa dari abnormalitas ini bahkan dari genetik juga bisa berpengaruh untuk terjadi obstruktif sleep apnea yang bisa menyebabkan gangguan kognitif, penurunan kualitas hidup yang sudah dijelaskan juga di depan tadi, penyakit kardiovaskuler, stroke, hipertensi, dan jantung. Ya, secara umum gejala dan tanda obstruktif sleep apnea yang bisa kita dapatkan paling sering pasien datang dengan terganggu dengan dengkuran. Apakah itu dari pasien sendiri atau mungkin dari pasangan tidur. Jadi misalnya istrinya atau suaminya, ini sangat mengganggu sekali dok mendengkurnya. Jadi apakah bisa diterapi atau tidak ya, seperti itu. Mungkin kalau di kita mungkin masih jarang pasien-pasien yang datang seperti ini, jadi datang dengan mengeluh mendengkur. Jadi terkadang kita melihatnya atau mendiagnosisnya dari kelainan-kelainan lain. Jadi misalnya dengan pasien dengan tonsilitis kronis, dengan tonsilitis hipertrofi, dan biasanya itu pada anak-anak ya. Kemudian kalau pada dewasa, pasien datang dengan penyakit-penyakit yang lain, misalnya pasien dengan sering tersedak, ya, pasien merasa tidak nyaman dengan kondisinya, kemudian didapatkan juga ada tanda-tanda seperti obesitas, ataupun ada kelainan-kelainan lain, bahkan sampai keluhan telinga, keluhan pada hidung, keluhan sinusitis, dan lain-lain. Jadi pasien-pasien tersebut paling sering datang memang bukan hanya mendengkur only, gitu ya. Itu yang terjadi pada pasien-pasien saya seperti itu. Jadi nggak cuma mendengkurnya aja, tapi memang justru datang dengan gejala yang lain-lain, namun kita setelah melakukan pemeriksaan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, terutama nanti bisa kita lihat pemeriksaan fisiknya apa saja, dan itu cukup simpel sebenarnya, bisa kita terapkan pada pasien-pasien kita. Tidak memerlukan alat yang harus canggih. Jadi sebenarnya dengan pemeriksaan fisik simpel pun, sederhana pun sudah sangat menggambarkan bahwa pasien ini kemungkinan besar ada sleep disorder breathing yang bisa ke arah obstruktif sleep apnea. Karena obstruktif sleep apnea ini adalah sebuah spektrum dari gangguan tidur. Jadi gangguan tidur yang paling rendah adalah snoring yang diakibatkan oleh simple snoring, kemudian sampai dengan nanti obstruktif sleep apnea sampai yang berat. Ya. Jadi mendengkur tadi yang paling sering, kemudian mengantuk yang berlebihan di siang hari, tersedak, tidur tidak nyenyak, letih dan lesu sepanjang hari, bahkan kalau misalnya baru bangun terasa kok kayaknya nggak seger, seperti itu. Penurunan konsentrasi, dan bisa juga ada riwayat obstruktif sleep apnea dalam keluarga. Dari tanda-tandanya ada obesitas, mandibula atau maksila hipoplasia, jadi dagunya seperti ke belakang ya, jadi memang kelihatan hipoplasia seperti itu, sehingga memang lebih gampang jatuh untuk lidah dan lain-lainnya, lebih gampang kolaps. Penyempitan orofaring, pembesaran tonsil atau lidah, serta obstruksi nasal dan nasofaring. Ya. Dan sudah banyak publish
kuesioner untuk obstruktif sleep apnea. Yang paling mudah adalah modifikasi Kenny-Pang, hanya saja ini memang membutuhkan sedikit aloanamnesis terhadap orang yang di sekitar pasien. Paling gampang, kita mencurigai adanya obstruktif sleep apnea jika gejala di bawah ini lebih dari 3 kali seminggu. Yaitu terbangun dari tidur karena tersedak atau terbatuk, apnea pada saat tidur, jadi ada fase henti nafas saat tidur, lebih dari 10 detik ya biasanya, dan bangun tidur dengan perasaan tidak segar. Yang paling sering kita lakukan adalah penilaian Epworth Sleepiness Scale. Jadi kita men-scoring grade atau gradasi dari ngantuknya di siang hari ya, terutama saat duduk, saat membaca, saat nonton TV, saat mengendarai mobil, dan itu diskalakan menjadi 0, 1, 2, 3. 0 dari yang nggak pernah sampai dengan yang ketiga ini sangat berat ngantuknya. Dan nanti ditambah kemudian apabila lebih dari 10 maka ada indikasi pasien ini memiliki excessive daytime sleepiness. Jadi ada indikasi bahwa pasien ini tidurnya tidak cukup, tidak berkualitas, sehingga lebih suspek ke arah obstruktif sleep apnea. Dan memang pada pasien-pasien yang kita lakukan penelitian, pada lebih kurang 50% yang lebih dari 10 nilai ESS-nya ini didapatkan dari polisomnografi atau home sleep test-nya memang AHI-nya menunjukkan obstruktif sleep apnea. Dari pemeriksaan fisik ini paling gampang dilihat adalah dari BMI-nya atau dari berat badannya. Jadi kalau misalnya kelihatan pasien memang agak gemuk ya, overweight atau obesitas, kemudian lingkar leher jadi bisa lebih dari 40 cm sekitar itu. Biasanya ada deposit lemak yang berlebih di daerah lingkar leher. Kemudian Friedman tongue position, ini juga gampang sekali. Untuk dokter umum, spesialis THT juga pasti ini dilakukan pemeriksaan fisik ini kan ya, untuk pemeriksaan tenggorok. Nah ini gampang sekali dilakukan dan sayang sekali kalau tidak terdeteksi dari ini. Jadi Friedman tongue position 1, 2, 3, 4 atau dikombinasi menjadi Malampati. Malampati itu cuma perbedaannya lidahnya dikeluarkan. Jadi mungkin kita kurang bisa menilai kalau lidah tidak dikeluarkan, maka bisa dikeluarkan sedikit dan bisa dinilai untuk Friedman tongue position 1, fossa tonsillaris masih kelihatan jelas nih tonsilnya dan masih uvula masih berada di atas dari basis lidah, masih agak jauh ya di sini. Kemudian untuk Friedman tongue position 2 sudah mulai turun. Nah, kelihatan lebih turun dan tertutup hampir setengah fossa tonsillarisnya, ya sekitar 3/4 lah ya terbukanya. Jadi 1/4 ketutupan seperti ini, tapi masih kelihatan ujung dari uvula. Kemudian untuk Friedman tongue position 3 ini sudah mulai kelihatan tertutup. Untuk uvula maupun fossa tonsillaris sudah kelihatan tinggal ngintip-ngintip. Nah, sedangkan yang Friedman tongue position 4 bisa jadi karena lidah besar juga, bisa juga karena anatomi dari palatum mole juga yang besar, sehingga tertutup seperti ini. Nggak kelihatan uvula, nggak kelihatan fossa tonsillaris. Jadi pasiennya akhirnya mau nggak mau kalau misalnya mau dinilai tonsilnya dengan menggunakan tongue spattle. Dan ukuran tonsil T1, T2, T3, T4 semakin besar tonsil tentu saja memperbesar resiko terjadinya obstruktif sleep apnea. Terutama pada anak-anak ya yang didominasi oleh tonsilitis kronis yang tipe hipertrofi dan adenoid hipertrofi. Bisa juga uvula yang panjang dan besar atau uvula teleskopik disebutnya karena uvulanya itu tampak memanjang. Serta ukuran dan bentuk rahang bawah mikrognathia dan retrognathia. Oke. Ini derajat OSA menurut Fujita yang ada di modul juga ya kalau di PPDS. Stadium 1, stadium 2, stadium 3 dan kita bisa lihat di sini dari BMI. Gampangnya BMI dilihat
tonsil dan Friedman tongue position ini semakin besar ya semakin stadiumnya lebih tinggi. Jadi lebih berat. Paling berat ada di bila BMI-nya lebih dari 30. Jadi memang faktor utama pada penderita OSA terutama paling banyak adalah obesitas. Serta pada Friedman tongue position 3-4. Pemeriksaan penunjang apa yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan penunjang nasolaringoskopi statik dan dinamik dengan Muller maneuver atau dengan sleep endoscopy. Berikut yang bisa kita nilai dari pemeriksaan dari endoskopi tersebut. Ya, ini masuk lewat hidung. Pasien diminta untuk seperti menutup hidung dan mulut ya, jadi seperti menahan posisinya agar kelihatan kolapsnya. Ya, kemudian turun ke daerah nasofaring, kita nilai retropalatal dan retrolingualnya. Ini dengan jaw thrust, posisi jaw thrust akan kelihatan seperti ini. Bisa kita nilai anteroposterior atau lateral-lateral atau konsentris seperti ini ya. Ini yang kebetulan pasien dengan kolaps yang konsentris. Jadi kelihatan di seluruhnya anteroposterior maupun lateral-lateralnya terjadi penyempitan. Ataupun juga bisa kita lihat dari epiglotisnya bisa terjadi floppy epiglotis. Jadi seperti ini. Ya, ini base of tongue-nya. Atau base of tongue kalau misalnya besar, kolaps terjadi kolaps pada saat tidur, ini kebetulan video DISE, sleep endoscopy, maka bisa mendorong epiglotis juga terdorong ke belakang. Sehingga terjadi obstruksi yang lebih sempit lagi. Saya percepat ini. Ya, daerah hipofaring juga. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lihat, apakah anteroposteriornya yang terjadi penyempitan, apakah lateral-lateralnya yang terjadi penyempitan, ataukah bersifat konsentris. Ya. Polisomnografi itu sendiri, polisomnografi itu sendiri ya, tadi masih membahas sleep endoscopy ya. Untuk gold standarnya untuk pemeriksaan penunjang obstruktif sleep apnea yaitu polisomnografi. Sayangnya tidak semua rumah sakit memiliki polisomnografi ini. Kita mengenal dulu polisomnografi itu ada tipe 1, 2, 3, 4 dan yang paling komplit adalah tipe 1. Gampangnya di sini adalah kita bisa melihat elektroensefalogramnya, ada EEG-nya, ada EOG-nya, ada EKG-nya juga. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat. Jadi kita bisa melihat juga fase tidur yang mana pasien terjadi kolaps. Kemudian juga bisa membedakan yang mana yang sentral dan yang mana obstruktif. Untuk tipe 2, tipe 3, tipe 4, yang paling sering sih tipe 3 dan tipe 4 yang channelnya lebih sedikit, 2 dan 4 ini, 4 channel untuk tipe 3 dan 2 channel untuk tipe 4, 1 atau 2 channel. Ini bisa dilakukan di rumah, jadi disebut dengan home sleep test. Ya, kecuali kalau misalnya yang memiliki tipe 3, tipe 4 ini adalah rumah sakit yang tidak bisa dibawa pulang alatnya. Tapi sebenarnya ini bisa sangat-sangat bisa dilakukan di rumah, sehingga sebenarnya bahkan dokter umum pun bila mau berlatih, kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan atau ada workshop untuk penggunaan PSG tipe 3, tipe 4, bisa melakukan pemeriksaan ini juga untuk pasien-pasien ya. Jadi sudah bukanlah sesuatu yang dibuat sulit untuk pemeriksaan PSG ini sebenarnya. Dengan harga yang juga sebenarnya tidak terlalu mahal untuk tipe 3 dan tipe 4. Bahkan kalau misalnya untuk oximetri aja, kita pakai oximetri aja, itu bisa dikatakan sangat harganya masih sangat bisa dibeli lah.
Ya. Jadi parameter penting untuk di bidang THT yaitu apnea, hipopnea, ini yang masuk ke indeks apnea hipopnea index AHI yang diukur per jam nanti oleh PSG-nya. Ya, untuk apnea itu sendiri berlangsung minimal 10 detik henti nafasnya minimal. Kemudian hipopnea, periode respirasi dengan reduksi 50% aliran udara. Dan kita bisa lihat secara simpelnya saturasi oksigen dan lower saturasi oksigen. Ya. Kalau ini yang untuk tipe 1, Russell apnea dan paradoxical abdominal movement-nya, jadi bisa dinilai banyak hal. Ya, tapi ini kemungkinan besar kalau di daerah-daerah tidak dilakukan PSG tipe 1. Jadi bisa dikirim ke rumah sakit tipe A. Di rumah sakit Dr. Karyadi sudah ada tipe 1-nya, jadi bisa dibedakan antara yang sentral dan yang obstruktif, walaupun lebih besar obstruktif kejadiannya ya, jadi lebih kurang 70% itu pasien-pasien dengan sleep apnea itu yang tipe obstruktif. Ya, ini yang paling simpel tipe 4 yang kita pakai di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Simpel sekali, hanya dipasang di dada seperti ini, kemudian direkatkan di belakang, kemudian ada oximetrinya dan nasal kanul. Yang ini semuanya harus baru ya, satu pasien satu untuk nasal kanulnya, dan nasal kanulnya ini harus memang apa namanya tidak dijual bebas ya, ini memang harus dipesan langsung ke yang bikin alat. Cuma tidak terlalu pricey dibandingkan pemeriksaan PSG tipe 1. Di sini bisa dilihat nasal airflow, ini yang mudah ya, yang mudah dibaca nasal airflow, thorax effort, abdominal effort-nya, saturasi oksigen, dan angka snoring-nya. Pada normal breathing, semua tetap ada nasal airflow, thorax effort-nya juga baik, abdominal effort-nya juga baik. Sedangkan pada obstructive sleep apnea nanti akan ada fase henti nafas, ya, nasal flow-nya kelihatan tidak ada usaha nafas lebih dari 10 detik. Kemudian kalau pada obstructive sleep apnea ditandai dengan ada usaha kembali, ya terlihat gelombangnya berbeda saat di awal, kemudian baru normal seperti itu. Demikian juga di torak, abdomen, ya. Dan ini ada angka snoring yang bisa kita lihat juga dari pembacaan PSG. Ya, ini yang gampang aja. Apnea hipopnea indeksnya, jangan lupa dari 5 sampai dengan 15 adalah ringan, sedang 15 sampai dengan 30, berat lebih dari 30. Untuk low saturation, untuk obstructive sleep apnea kurang dari 90%, 86 sampai dengan 90%, ringan 70 sampai dengan 85%, sedang kurang dari 70% berat. Ya. Penata laksanaannya tentu saja penata laksanaannya bisa bersifat konservatif maupun operatif. Untuk konservatif dapat kita lakukan ya. Ya, kurang 5 menit lagi. Oh, dokter. Baik dok, saya percepat saja. Ada positional therapy, menurunkan berat badan, ini terutama medikamentosa nanti dibahas oleh dokter Ana. Dental atau oral appliance, dilator nasal, CPAP. Dan first line terapinya sebenarnya adalah CPAP. Ya, ini untuk terutama pada obstructive sleep apnea yang berat. Kita lihat di sini dengan adanya continuous positive airway pressure, maka jalan nafas bisa terbuka. Ya, untuk positional terapi juga pada pasien-pasien obstruktif sleep apnea itu sering terjadi kolapsnya otot-otot faring atau pada sekitar faring ya. Jadi itu disebabkan oleh posisinya yang supine, posisi yang tengkurap. Tengkurap apa itu? Posisi supinasi ya. Jadi ya tengkurap. Kemudian untuk positional terapi, postural obstructive sleep apnea ini bisa dengan terapi posisi dimiringkan ke kanan atau ke kiri. Ya, ini untuk oral appliance, harapannya bisa memajukan dari
mandibula, sehingga bila terjadi kolaps tidak menutup saluran nafas. Ya. Ini kontrol berat badan. Kemudian yang paling penting adalah kita memberikan edukasi kepada pasien untuk menghindari pencetusnya faktor-faktor risiko pencetus seperti merokok, alkohol, obat-obat sedatif maupun hipnotik. Kemudian juga apabila pada pasien obesitas, penting sekali untuk dimotivasi mengatasi obesitasnya, dan lifestyle juga harus dirubah, mengencangkan kembali sleep hygiene, sehari-hari cepat untuk tidur, jadi jangan bergadang dan lain-lain. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting untuk pasien, yaitu edukasi. Untuk operatif, level hidung nanti akan dibahas oleh Dr. Eci, Dr. Desi Iriani maksudnya. Kemudian di level velo-orofaring juga banyak sekali ya, terutama yang sangat-sangat bisa dilakukan adalah tonsilektomi. UP3 juga simple bisa dilakukan. Kemudian reduksi lidah dan lain-lain. Nanti mungkin pertemuan berikutnya bisa kita bahas lebih banyak. Ya, ini untuk uvulopalatofaringoplasti. Pada uvula bisa kita lakukan reduksi di sini, dilakukan insisi, kemudian dilakukan kauterisasi bipolar ya. Kemudian dilakukan penjahitan kembali di daerah uvula, lalu juga di daerah di daerah fossa tonsillaris, mohon maaf, daerah fossa tonsillaris dari pilar anteriornya, kemudian pilar posterior bila masih ada tonsil di sini sekaligus dilakukan tonsilektomi. Saya percepat. Ya. Sampai dengan ya itu yang di depan yang untuk pilar anterior, kemudian dilanjutkan ke pilar posteriornya. Pilar posteriornya digunting ya agar penyempitan di daerah lateral-lateralnya bisa lebih melebar sehingga obstruksi berkurang. Kemudian dilakukan penjahitan dari pilar anterior dan pilar posterior dijahitkan ke fossa tonsillaris. Jadi nggak cuma di pilar anterior sama pilar posterior aja. Jadi harusnya direkatkan di fossa tonsillaris. Nah, seperti itu. Tarik sedikit tapi hati-hati di sana. Ada arteri besar juga di belakangnya. Kemudian direkatkan bisa menggunakan benang pikril 3 atau 4 mol. Lakukan hal yang serupa. Ya. Dan kalau tadi dari videonya untuk uvula dan daerah fossa tonsillaris, pilar anterior dan pilar posterior, dan tambahannya adalah yang dilakukan, yang sering kita lakukan di RSIND adalah capsule modified, yaitu cauterized assisted untuk UP3-nya ada potongan tambahan di sini. Jadi pertama kali yang harus kita identifikasi adalah batas antara palatum mol dan palatum durum, kemudian lebih kurang 10 mili atau 1 cm maju ke depan, kemudian dibuat kotak seperti ini dengan garis khayal dari puncak tertinggi dari arkus faring kanan kiri, kemudian garis khayal ini dibuat menjadi patokan batas lateralnya. Dan ini panjang dari sini ke sininya lebih kurang 5 mili, 3 sampai dengan 5 mili, setengah senti ya. Kemudian panjang ke vertikalnya ini lebih kurang 4 cm, 40 mili. Ya.
Dan ini bisa dilakukan seperti yang sudah dilakukan di video tadi. Hasil akhirnya nanti saat operasi setelah direkatkan, jadi bisa submukosal atau kalau tebal sekali, palatumulnya bisa diambil sedikit muskulusnya, tapi jangan terlalu over, karena underdone di sini lebih baik daripada overdone, karena kalau misalnya overdone bisa menyebabkan VPI atau insufficiency velopharynx ya, dan itu tidak nyaman sekali bagi pasien, sehingga kita hindari itu dengan teknik yang benar. Nanti habis operasi penampakannya seperti ini, jadi memang mungkin belum terlalu lebar, tapi biasanya lebih kurang sampai dengan 3 bulan saat dievaluasi nanti sudah tertarik, sudah bagus, dan tentu saja menggunakan cauterize saat setelah dibuka, dilakukan cauterisasi untuk terjadi fibrotisasi sehingga nanti akan semakin tertarik ke atas. Jadi untuk anteroposteriornya juga akan diameternya akan lebih lebar, penyempitan berkurang. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa di saat diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kanti yang telah menyampaikan tentang diagnosa dan tata laksana obstruksi sleep apnea. Ini Dr. Kanti telah menyampaikannya dengan slide yang menarik sekali ya, bagus, sehingga dapat menjelaskan kepada kita sesuatu yang kompleks, yang rumit, menjadi lebih sederhana untuk bisa dimengerti. Ya,